Nah, ini. Jadi di dalam jaringan saraf tiruan itu kita mempunyai yang namanya input. Jadi data itu adalah ada input. Jadi kalau kita hubungkan dengan dataset yang kita miliki dengan jaringan saraf, ini di mana? Ini adalah dataset, di mana dataset itu mempunyai input. Ini input. Nah, kalau melihat bahwa input ini nanti harus bisa dioperasikan, maka tipe data atau tipe variabel dari input ini harus berupa bilangan. Harus berupa bilangan. Jadi kalau misalkan kategorikal itu harus kita rubah menjadi bentuk bilangan. Jadi contohnya misalkan 1, 0, 0, ini inputnya. Nah, kemudian outputnya ini adalah kelas, sama. Jadi ini digunakan untuk klasifikasi. Jadi di sini ada satu field atau satu kolom yang menunjukkan dia adalah kelas. Ini adalah data, input, ini adalah kelas. Kelas inilah yang nanti akan menjadi output dari jaringan saraf. Input ini akan menjadi input dari jaringan saraf. Banyaknya input dari jaringan saraf sama dengan banyaknya variabel di dalam dataset yang kita miliki. Jadi jaringan saraf itu punya 3 variabel, yang maka di sini akan ada 3 input. Oke. Ini hubungan antara data dengan, nah di mana di dalam isinya nanti ini berisi dengan ini tadi simpul, kemudian ada bobot. Ini simpul. Nah, setiap simpul itu mewakili sebuah nilai threshold. Jadi setiap simpul itu harus mewakili sebuah nilai threshold, di mana nilai threshold ini tadi yang mengatur tadi kapan dia mengeluarkan nilai 0, kapan dia mengeluarkan nilai 1, itu tergantung dari nilai thresholdnya. Oke. Nah, contohnya ini, misalkan ada input, di sini X1-nya itu adalah ini, kita ambil data yang pertama. Misalkan terlebih dahulu di sini diberikan nilai bobotnya 0,3, 0,3, 0,3. Maka fungsi keluarannya itu bisa kita tulis bahwa nilai jumlahan yang di sini itu kan jumlahan dari X1 dikalikan 0,3, X2 dikalikan 0,3, X3 dikalikan 0,3, dijumlahkan semua. Ini tadi yang rumusnya seperti ini. XI, WI. Ya. Kemudian di sini punya nilai threshold 0,4, maka kemudian rumus di sini kan seperti ini. Nah, maka kita tulis minus 0,4. Ini fungsinya. Kapan dia mengeluarkan nilai 1 dan 2 itu tergantung fungsi aktivasi. Misalkan fungsi aktivasinya step, maka nilainya adalah 1 dan 0. Kalau kita menggunakan fungsi aktivasi sign, maka nilainya adalah plus 1, minus 1. Jadi kita coba sekarang, misalkan inputnya di sini 1, 0, 0, 0,
maka sumasinya, jumlahannya itu kan sama dengan 1 kalikan 0,3, berarti ini sama dengan 0,3 ya, ditambah dengan 0 ditambah dengan 0, kan X2 nya 0 kali 0,3, X3 nya 0 kali 0,3 dan 0. Nah, totalnya di sini sama dengan 0,3. Dan kita kurangi dengan nilai thresholdnya, maka hasilnya kan minus 0,1, berarti kan kurang dari 0. Nah, karena dia kurang dari 0, maka Y-nya itu akan menghasilkan output Y sama dengan 0. Hasilnya adalah Y sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, misalkan kita menggunakan data yang kedua ini, data yang kedua, 1, 0, X3 nya adalah 1, jadi kan 0 kali, 1 kali 0,3, 0,3, 0 kali 0,3, 0, 1 kali 0,3, 0,3, berarti kan 0,3 ditambah 0 ditambah 0,3, hasilnya sama dengan 0,6, 0,6 dikurangi 0,4, sama dengan 0,2. 0,2 itu lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, maka dia akan mengeluarkan nilai 1. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Ini ada hasilnya. Seperti itu cara kerja ya, untuk mendapatkan output di dalam jaringan saraf tiruan. Ini uraiannya. Kalian bisa coba sendiri untuk kalau 110, nanti di sini 1, 111 di sini 1, 001, 010, 011, 1, 000, ini nanti sendiri. Oke.